Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio, ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mila. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah senantiasa datang ke studio untuk berbagi ilmu dengan para penonton. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas, Hilman, terkait tema yang sangat menarik sebenarnya. Bagaimana kita istiqomah menggapai cinta Allah. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung ya Hilman kita bahas. Kalau kita bicara istiqomah, kan sering sekali ya terucap ya. Semoga kita bisa menjadi istiqomah, semoga kita senantiasa dikelilingi orang yang soleh, supaya bisa ngebus, supaya kita istiqomah gitu. Tapi pada dasarnya kita tuh kadang suka lupa definisi istiqomah sebenarnya atau sejatinya itu apa, Hilman? Tafadhol. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita bicara tentang bab istiqomah, maka di awal kita harus bicara dulu tentang akarnya. Nah, akar dari amal itu adalah ilmu. Ya, ilmu itu akalnya amal. Amal itu buahnya ilmu. Nah, dari amal, nanti amal akan berbuah. Buahnya apa? Istiqomah. Nah, berarti akarnya istiqomah itu apa? Amal. Dari ilmu, berbuah amal, berbuah istiqomah. Nah, maka ujung dari kesempurnaan amal seseorang, itu dilihat dari keistiqomahannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, continuity. Jadi, sesuatu yang kita kerjakan secara terus-menerus sehingga mengundang ridho dan cintanya Allah terhadap amal tersebut. Kadang mohon maaf, kita itu lebih mudah untuk memulai sesuatu daripada mempertahankan sesuatu. Betul nggak? Betul, ya? Betul sekali. Kadang kita kalau terjadi sesuatu misalnya, dan kita didorong untuk melakukan amal, pasti kita akan kejar tuh amal tersebut. Apalagi kalau kita tahu pahalanya, tahu keutamaannya. Tapi kadang hanya sebatas untuk menghadapi sesuatu yang terjadi itu. Nah, kita lupa bahwa what next-nya apa dari amal itu adalah istiqomah, kita lupa gitu. Makanya istiqomah itu berat. Kalau yang ringan istirahat. Oh iya. Jadi istiqomah itu berat. Kenapa? Karena pahalanya surga. Di dalam Al-Quran, di surat Fusilat ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu rabbunallah, yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Berarti dia beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Ya. Jadi setelah dia beriman, kemudian dia istiqomah. Maka apa yang akan Allah hadirkan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat membersamai mereka. Seraya malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah akan berikan kepada mereka surga karena istiqomahnya yang mereka hadirkan. Maka orang yang istiqomah itu akan tahu tujuan hidupnya untuk apa. Orang yang istiqomah itu tahu amal yang dia lakukan itu untuk apa. Karena orang bisa jadi tak istiqomah. Kenapa? Karena mungkin salah niat. Mungkin juga salah tujuan. Mungkin juga karena kurangnya ilmu. Maka nanti iman dan ilmu adalah yang bisa menguatkan keistiqomahan seseorang. Berarti kalau sekarang ada pertanyaan, kenapa ya saya kurang istiqomah dengan amal yang saya lakukan? Coba lihat dua hal tadi. Yang pertama, mungkin ada persoalan dengan imannya. Yang kedua, mungkin ada persoalan dengan ilmunya. Karena orang makin yakin ke Allah dengan imannya, maka makin istiqomah dia. Seseorang makin bertambah ilmunya, makin istiqomah dia. Oleh karena itu, bagaimana agar istiqomah itu dihadirkan dalam hidup kita? Tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya. Dan gapai kemuliaan yang kita hadirkan setiap pagi seperti ini adalah cara stimulus agar kita bisa
terdorong untuk semakin istiqomah dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk kita, tapi Ya. juga untuk pemirsa ya. Iya. Tapi kalau kita bicara istiqomah tadi Ahilman, sebenarnya kan begini, kita tuh nggak bisa ya menilai diri kita sendiri itu istiqomah atau tidak, atau bahkan menilai orang lain. Iya. Karena pada dasarnya yang bisa menilai itu tuh Allah. Iya. Iya ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa dikatakan istiqomah itu yang seperti apa? Orang tuh bisa dilabeli, oh memang si A, si Fulan, si Fulanah memang istiqomah. Itu indikatornya tuh sebenarnya Iya. apa sih Ahilman? Pertama, lihat bagaimana cara dia merutinkan amalan yang dia hadirkan. Contoh, kita ambil misalnya sholat tahajud di setiap malam. Lihat, apakah dia sholat tahajud itu rutin setiap malam, atau sholat tahajudnya ketika punya masalah aja. Kan ada ya, kalau saya biasanya gitu kan. Sama Ahilman. Kan biasanya kalau kita lagi ada masalah, mungkin bangunnya agak lebih cepat gitu ya. Betul. Kemudian kita segera gitu mendirikan sholat tahajud. Itu juga enggak masalah sebenarnya. Masih mending lah ada yang dia hadirkan gitu. Tapi kalau orang yang istiqomah, ada masalah, enggak ada masalah. Ada kejadian, enggak ada kejadian. Dia tahu bahwa di waktu sepertiga malam adalah waktu terbaik dia untuk berkholwat dengan Allah. Maka dia bangun dirikan sholat tahajud. Dilihat, enggak dilihat. Dipuji, enggak dipuji. Orang sedikit atau orang banyak, tetap dia menghadirkan kebaikan. Berarti orang yang istiqomah itu bisa dilihat yang pertama dari rutinnya dia melakukan satu amalan secara terus-menerus. Makanya mohon maaf ya, kadang orang selalu melihat amalan itu pada sesuatu yang besarnya. Padahal boleh jadi ada amalan kecil, tapi dilakukan istiqomah, lebih Allah cintai daripada amalan besar yang dilakukan sekali-sekali. Jadi jangan remehkan amal. Jangan remehkan amal, sekecil apapun. Maka pertama lihat rutinnya dia untuk menghadirkan amal tersebut. Oke. Yang kedua, istiqomah itu bisa dilihat bagaimana saat melakukan sesuatu amal yang satu itu berdampak pada amal yang lain. Jadi misalnya ya, dia sudah menjaga nih rutinitas pada amal yang satu ini. Maka amal yang satu ini berbuah pada amal yang lain. Dan dia ingin menghadirkan istiqomah pada amal-amal yang lain. Nah, nanti yang ketiga ujungnya berbuah pada akhlakul karimah dalam hidupnya. Ada penyesalan kalau kemudian dia tidak mengerjakan sesuatu itu gitu. Kan disebutkan ada satu kisah tuh. Ada seseorang yang setiap malam itu sholat tahajud. Dan setiap sholat tahajud itu beliau selalu menyelesaikan surat Al-Baqarah. Padahal sepanjang itu ya. Satu kali pagi ditanya, apa kabarmu hari ini? Maka seseorang itu menjawab, aku hari ini sedang sedih katanya. Kenapa sedih? Ada keluarga yang sakit kah? Ada sesuatu yang diambilkah dan seterusnya? Bukan katanya. Kenapa? Karena tadi aku malam sholat tahajud. Tapi aku tidak baca surat Al-Baqarah karena bangunku kesiangan. Coba, orang soleh itu ada yang sedih. Karena ketika sholat tahajud, yang biasa baca Al-Baqarah, kemudian di hari itu karena bangunnya kesiangan, dia tidak bisa baca surat Al-Baqarah. Dan itu menyesal sekali. Dan itu menyesal sekali. Ada rasa yang merasakan kehilangan gitu. Pertanyaannya, pernahkah di antara kita merasakan seperti itu? Ya Allah, betul. Apakah mohon maaf ya, ada yang sedih di antara kita kalau sholat subuh kesiangan? Apakah ada yang sedih di antara kita kalau sholat zuhurnya terlalaikan? Apakah ada yang sedih di antara kita kalau ada amalan ringan, rutin, tapi kemudian kita lupa? Nah, maka akan ada zauk ya, ada rasa gitu. Maka kalau tadi Mbak Mila nanya, 3 sih indikatornya. 1, rutinnya dia menjalankan amal tersebut. 2, amal tersebut berdampak pada amal yang lain. Yang ketiga, berbuah akhlakul karimah, bahkan dia menyesal ketika dia tidak melakukan. Masya Allah. Baik, ini masih panjang ya, Masya akan Allah. kita bahas. Ya. Nanti kita juga akan bahas terkait futur ya Ahilman. Ya. Dalam kondisi lagi turun imannya, apa yang harus kita lakukan. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Istiqomah Menggapai Cinta Allah. Ya. Ahilman, kita lanjutkan tadi. Yang menjadi pemikiran saya, Ya. istiqomah tuh berarti bisa dikatakan
adalah sebuah puncak tertinggi atau level tertinggi dalam keimanan nggak sih Ahilman? Bisa dikatakan seperti itu nggak sih? Iya, di dalam hidup ini kan kita ingin sekali menjadi pribadi yang mulia ya. Dan tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan sekarang siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu adalah orang yang komitmen untuk menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, ini semua butuh amal kan? Pembuktian amal kita kepada Allah. Nah, tadi buah dari amal itu apa? Istiqomah. Makin istiqomah seseorang, makin sempurna amalnya. Makin sempurna amalnya, makin sempurna ketakwaannya. Makin sempurna ketakwaannya, makin mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar al-istiqomatu khairu min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi orang kalau mau dilihat mulia atau tidak, lihat keistiqomahannya pada satu hal. Saya sedikit ya izin menceritakan yang saya lihat dari kebaikan almarhum guru kami, Allahu yarham, Ustadz Arifin Ilham. Yang saya perhatikan dari almarhum itu adalah kekuatan istiqomahnya. Kekuatan beliau untuk merutinkan amal yang beliau jaga gitu. Nah, salah satunya qiyamul lail, sholat tahajud itu. Saya tuh masih ingat ya, dulu ketika almarhum masih hidup, almarhum itu suka apa ya? Mungkin ya menelpon beberapa kerabat-kerabat dekatnya, teman-teman dekatnya, kemudian kirim voice note gitu, membangunkan untuk sholat malam, sholat tahajud. Kalau saya ketemu dengan beliau, pertanyaannya adalah sholat tahajudnya gimana, sholat malamnya gimana. Nah, pas saya perhatikan lebih dalam, saya tanya ke anggota keluarganya, saya tanya kepada sahabat dekatnya, memang kekuatan beliau itu salah satunya adalah istiqomahnya. Maka wajar dengan izin Allah, kemudian Allah berikan banyak kemuliaan dalam hidupnya ketika beliau masih hidup gitu. Nah, maka istiqomah itu memang tingkat tertinggi yang kita minta sama Allah. Dan berat ya tadi ya. Dan berat memang karena pahalanya surga kan. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kipas angin. Tagline-nya Ahilman. Kalau gampang kipas angin ya. Betul. Jadi ya ada proses memang seseorang untuk bisa menemukan kenikmatan dalam istiqomah. Apalagi kalau dia sudah bisa merasakan bahwa istiqomah itu nikmat ya, luar biasa. Nah, maka di antara doa yang harus kita minta pertama kali salah satunya adalah minta diistiqomahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara kita agar bisa istiqomah gitu. Kan itu. Ya, ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya luruskan niat. Kita harus membersihkan hati. Kita ini mengerjakan sesuatu karena apa sih? Karena siapa sih? Tidak sedikit orang yang mohon maaf, amalnya tidak berkelanjutan. Karena pada niat amalnya tidak sempurna di awal. Mungkin beramal karena ingin dipuji. Ketika pujian itu gak dia dapatkan, maka berhenti amalnya. Ya kan? Beramal karena ingin mendapatkan sesuatu. Ketika sesuatu itu gak dapat, dia gak beramal lagi. Maka janganlah beramal. Jangan, kalau kata guru saya, jangan bergantung pada ikhtiar katanya. Oh, jangan bergantung pada ikhtiar ya. Bergantung sama Allah aja. Bergantung sama Allah aja. Tapi kadang-kadang suka, ya Allah saya kan sudah ikhtiar gitu. Manusiawi kan. Manusiawi. Dan ikhtiar itu kan bukan cara untuk menuntut apa yang kita mau kan. Ikhtiar itu menuntut diri kita untuk memberi apa yang Allah mau kan. Dan membuktikan sebenarnya sama Allah bahwa ya Allah, karena engkau apa ya bahasanya menyuruh kami untuk kami lakukan saja. Kami lakukan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat gitu. Kalaupun engkau memberikan apa yang kami minta, itu adalah kasih sayangmu, rahmatmu. Bukan karena ikhtiar. Bukan karena ikhtiar. Ya Allah ya Rahman. Nah, maka dalam beramal, ya niatnya kudu lurus karena Allah. Ini puncak tertinggi ya. Betul. Niat itu simple, tapi mempengaruhi seluruh rangkaian. Maka wajar dalam beberapa kitab hadis, ya kalau kita lihat, hadis pertama pasti tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Saking pentingnya niat. Maka luruskan niat. Dalam beramal ini niatnya untuk apa? Kemudian yang kedua, tambahkan ilmu. Belajar lagi, ngaji lagi, ta'lim lagi. Kenapa?
makin ilmunya ditambah, makin dia punya kekuatan untuk melangkah. Iya kan? Karena dia tahu keutamaannya apa. Kalau saya tinggalkan ini akan seperti apa. Kalau saya rutin ini akan seperti apa. Jadi tahu ilmunya. Yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah cari lingkungannya. Iya, betul. Circle itu penting sekali Mbak Mila. Iya, Ya, setuju. dengan siapa kita berteman, maka seperti itulah gambaran kehidupan kita. Maka bertemanlah dengan teman baik. Bertemanlah dengan teman yang bisa menguatkan kebaikan istiqomah dalam diri kita. Dan yang terakhir, tentu berdoa kepada Allah. Kan yang melembutkan hati Allah. Allah. Iya enggak? Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. 4. Luruskan niat, tambahkan ilmu, perbaiki circle pertemanan kita. Yang keempat, perbanyak doa kepada Allah. Insya Allah akan dapat istiqomah itu. Jadi, tapi kan namanya iman kan juga naik turun ya. Yeah. Kita sepakat itu gitu loh. Kadang-kadang saya juga, kita semua pasti pernah merasakan namanya futur gitu ya. Kadang lagi turun gitu. Nah kadang-kadang gimana ya supaya cepat-cepat kita sadar, waduh kayaknya memang sudah ada tanda-tanda nih. Udah turun, harus langsung gaspol lagi supaya tetap istiqomah lagi. Iya. Ciri orang beriman itu, salah satunya adalah menemukan ketenangan hati. Iya, setuju. Ya. Nah, makin baik imannya, makin tenang hatinya. Berarti sekarang kalau ada kegelisahan yang menghinggap hati kita, berarti ada persoalan pada iman kita. Ya. Disitulah alarm sebenarnya. Jadi kalau Mbak Mila, saya, pemirsa merasakan bahwa kayaknya ada yang nggak baik-baik aja dengan hidup ini gitu. Kayaknya ada sesuatu yang kurang tuh. Kayaknya ada masalah nih. Kayaknya ada kesulitan nih. Oh jangan-jangan itu alarm dari Allah. Tanda sayang Allah sebenarnya. Tanda sayang Allah sama kita. Maka kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, Allah berikan sentilan musibah pada dirinya. Allah kasih alarm, ingetin lagi. Makanya kan kadang kita dalam hidup kan pasti merasakan ya, ada getaran di hati gitu. Gelisah gitu, hidup terasa berat, terasa sulit. Itu adalah alarm untuk segera kembali ke Allah sebenarnya. Boleh jadi selama ini fokus kita bukan Allah, tapi fokus kita pada sesuatu yang membingungkan kita. Maka mohon maaf ya, kalau ada seseorang yang berharap kepada sesuatu selain Allah, maka siap-siap dia akan diuji dengan yang dia harapkan itu. Ya. Kecewa, patah hati, dan seterusnya. Nah maka alarm tuh, segera tuh, kayaknya lagi futur nih. Ibadah makin kurang. Ya. Ya misal yang wajib ya, sholat kesiangan gitu ya, keteteran. Kok apa nih? Yang biasa taklim jadi malas. Yang mau mendengarkan nasihat kebaikan juga malas. Kan ada tuh, ya. Ada orang yang dengerin taklim tuh malas. Panas gitu. Panas gitu. Tapi ada orang yang, kok masuk ya didengerin? Kok masuk ya? Nah, itu berarti tanda sayangnya Allah. Maka sering saya sampaikan, kalau sampai saat ini, hati kita masih diberikan kelembutan untuk mau mendengarkan nasihat kebaikan, maka kita masih diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dalam hidup. Masya Allah. Jadi jangan bersedih, justru harus sebenarnya ada bahagianya karena Allah masih sayang sama kita. Yes. Ya. Nanti kita bahas lagi ya Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan lagi ya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman saya sebenarnya. Karena senang dengan cara pembawaan Ahilman, jadi sekalian nitip pertanyaan. Ahilman, teman saya ini sedang dalam proses hijrah sebenarnya. Sudah belajar misalnya salah satunya dengan menutup aurat gitu. Tapi memang masih susah, kadang-kadang buka tutup. Istilahnya dia kayak gorden warteg gitu ya. Kadang ditutup, kadang dibuka. Walaupun sebenarnya sudah ada rasa dalam hati untuk saya tahu bahwa ini sebenarnya adalah perintah Allah dan kita harus lurus begitu. Gimana ya caranya supaya hati ini mantap untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya supaya nanti istiqomah begitu. Iya. Ini case yang bukan hanya temannya Mbak Mila. Betul. Tapi banyak sekali orang yang juga yakin sih harus begini, tapi kadang-kadang mungkin situasi, kondisi, boleh jadi pekerjaan, boleh jadi tuntutan pada hal yang lain yang membuat dia belum bisa melangkah lurus
seperti apa yang dia yakini? Maka jawabannya adalah kembali kepada yang tadi saya sampaikan. Satu, kuatin niatnya. Saya sangat percaya bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan tekad yang kuat di hati, itu akan bisa berdampak pada kebaikan yang lebih lama. Dibanding karena paksaan, dibanding karena tuntutan, dibanding karena misalnya mohon maaf ya, karena ini kondisinya harus begini gitu ya. Makanya niatnya kudu kuat dulu. Ini karena apa? Kemudian harus seperti apa? Kalau dia sudah bersih dan lurus, niatnya akan kuat. Yang kedua, tambahkan ilmunya. Dia pelajari lagi. Dia bertanya lagi kepada ustadz, kepada guru tentang keutamaan dari apa yang dia yakini itu. Terus ya termasuk kadang kan manusia itu butuh istilahnya butuh di trigger gitu ya. Butuh dipecut, butuh disintrek, butuh diingetin. Kalau aku nggak ngelakuin ini akan apa ya? Dan kita boleh mengingatkan hal itu ya? Boleh ya. Makanya di dalam dakwah itu kan ada kabar gembira, ada peringatan. Ya, dibuat seimbang boleh gitu ya. Mungkin kalau Ahilman porsinya lebih kepada kabar gembira. Jadi kalau kamu begini akan begini. Tapi ada asatid lain yang babnya peringatan. Kalau kamu gak gini akan begini. Nah itu diimbangi gitu. Ya, Allah tuh kan maha baik ya. Maka lihat rahman rahimnya Allah terhadap apa yang kita dapatkan itu. Satu tadi niatnya lurusin. Yang kedua ilmunya tambahin. Kalau dengan belayan kurang enak, mungkin butuh cubit dikit kali kan dikasih. Nah terus yang ketiga ya cari circle yang bisa menguatkan itu. Itu sih yang paling ya, saya kan? pikir yang paling banyak mempengaruhi Tanya kita gitu circle. kepada teman-teman yang melalui proses yang sama. Dulu kamu gimana? Bisa bertahan terus, apa yang menguatkan. Dan jangan ngejudge kali nggak sih? Belajar untuk tidak ngejudge. Kadang-kadang tuh orang juga malas berhijrah gitu ya, malas istiqomah karena belum apa-apa sudah kamu sih gitu loh Ahilman. Iya, judging itu kan sesuatu yang tidak diperbolehkan juga. Karena bagaimanapun yang lebih tahu ketakwaanmu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa pintar. Harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh. Harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Jadi kita harus banyak rasa salah ya. Introspeksi muhasabah diri, gitu ya. Gitu. Nah baru yang keempat, doa sama Allah. Ya Allah, kuatkan hati hamba agar bisa istiqomah di jalan yang hamba yakini ini ya Allah. Insya Allah, selama bersama dengan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Nah kadang yang membuat hidup kita berat apa? Karena kita selalu menggantungkan terhadap sesuatu itu berdasarkan kemampuan kita sendiri. Padahal kita kan nggak mampu apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Maka sertakan, ya. Bahkan dalam berbuat kebaikan pun kudu minta pertolongan Allah. Bahkan dalam berbuat kebaikan ya. Kudu minta pertolongan Allah. Kan kita nggak tahu. Iya. Kita seakan-akan berbuat baik, mungkin niatnya nggak baik. Kita seakan-akan berbuat baik, mungkin nyakiti orang lain. Mungkin kita berbuat baik, ingin dipuji. Jadi dalam berbuat baik pun harus minta pertolongan dan perlindungan Allah. Apalagi saat kita tidak berbuat baik. Segera bertaubat, minta ampun kepada Allah agar Allah luruskan kita. Makanya kan dalam Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat kan ada kalimat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hantarkan kami. Jadi ihdinas itu bukan hanya tunjukkan, tapi hantarkan kami ya Allah pada jalan yang lurus. Jadi bukan hanya ditunjukin, tapi Allah nemenin kita gitu loh. Digiring agar bisa mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus dari kebaikan yang kita hadirkan. Oke, Masya Allah ya, kalau bicara istiqomah tuh panjang. Tapi Ahilman, ini yang juga mungkin jadi catatan kita bersama ya. Mungkin kan kita pernah melihat ada orang atau public figure yang sudah hijrah misalnya gitu. Kita sangat happy gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Ini adalah contoh yang baik. Tapi ternyata dalam proses perjalanan hijrahnya, kemudian qadarullah begitu ya, akhirnya harus belok lagi. Nah kadang-kadang tuh bagaimana kita harus menyikapi ini gitu. Memang agak sulit juga ya ternyata ya dalam proses itu tadi, istiqomah tuh memang sulit ya. Mudah berhijrah, istiqomahnya susah gitu. Bagaimana seperti itu? Maka yang pertama adalah kalau kita melihat kebaikan seseorang, doakan. Doakan itu berarti kita meminta kepada Allah agar kebaikan yang ada pada orang tersebut itu bisa berjalan panjang dan syukur-syukur bisa nular ke kita. Makanya saya kalau diizinkan oleh Allah gitu ya, ada public figure, ada seseorang yang bisa ngasih influence baik gitu dan dia berbuat kebaikan, doakan. Semoga kebaikannya panjang dan ngalir ke kita. Maka mohon maaf ya,
jangan terlalu kagum berlebihan juga Nah, itu juga kadang-kadang pada seseorang. mengagung-agungkan. Mengagung-agungkan. Ya. Ujungnya kan kecewa gitu. Nah justru kalau kita suka, kalau kita senang ya doakan gitu. Karena seseorang itu kan bisa hijrah, bisa jadi lebih baik. Kan pertolongan Allah. Ya. Maka doakan dia agar panjang. Dan yang kedua doakan agar kebaikannya ngalir ke kita. Nah sama yang kedua juga. Kalau kita lihat orang berbuat buruk, jangan mudah menjudge keburukan orang. Ya. Karena kita nggak pernah tahu apa akhir kehidupan orang tersebut. Betul nggak? Bisa jadi dia lebih baik dari kita. Bisa jadi ujung kehidupannya adalah kebaikan. Maka poinnya, kalau ada orang yang baik, jangan terlalu memujinya, karena kita nggak tahu akhir kehidupannya. Kalau ada orang yang buruk, jangan terlalu menghinanya, karena kita juga nggak tahu apa akhir kehidupannya. Betul. Masya Allah. Mintalah kepada Allah agar kita diberikan kebaikan sampai ujung kehidupan kita. Itu yang paling penting. Masya Allah. Ahilman, Ya. nggak kerasa loh ya ngobrol dan berbagi ilmu ini, tapi sayangnya kita sudah harus mengakhiri acara kita Ya. karena sudah sampai di penghujung acara. Seperti biasa, sebagai penutup, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan doa penutup. Tafadhol, Ustadz Hilman. Baik, pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, di akhir pertemuan ini, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita lembutkan hati, kita tenangkan perasaan kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Ridhoi setiap kehidupan kami dengan kasih sayang dari-Mu. Ya Allah ya Rabbana, ya Tuhan kami, berikan kepada kami nikmat istiqomah dalam menjalankan amal ibadah selama kami hidup ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan memperbaiki setiap amal ibadah kami kepada-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang maha membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami di jalan agama-Mu, dalam ketaatan kepada-Mu, dan dalam kebaikan bersama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa Amin. baik ini. Amin. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Meladia Rahma dan Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.